Halo bos, ketemu meneh karo aku. Oke, saya tebak di sini ada sekitar 20% atau bahkan lebih yang melakukan hal yang sama seperti saya ini, yaitu menggunakan atas lemari sebagai tempat penyimpanan. Nah, seperti itu, punyaku itu. Oke, walaupun punyaku sudah ada rak-rak seperti ini, tapi masih kelihatan kurang rapi. Jadi mau tak ganti aja biar kelihatan sedikit rapi dan bersih. Dan kupikir pasti sudah banyak juga yang menebak lagi-lagi buat rak terus. Jadi bosan, silahkan di close video ini, tidak apa-apa. Oke, ndak bang, cuma bercanda bos. Jadi mohonlah kalau aku upload video mampir-mampirlah, atau minimal tinggalkan jejaknya seperti dislike. Oke, tidak usah panjang lebar lagi. Intinya di sini saya mau membuat kotak penyimpanan di atas lemari dengan memanfaatkan kardus bekas. Lagi-lagi kok kardus bekas, mas peranet liane. Sorry bro, passionku adalah kardus bekas karena aku cinta low budget. Dan untuk teman-teman di rumah bisa diaplikasikan memakai bahan lainnya. Jadi langsung simak tutorialnya, dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, yuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan notifnya biar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Wis langsung yuk. Oke, yang pertama siapkan kardus yang besar dan tebal dulu. Saya di sini menggunakan kardus bekas packingan rokok. Dipotong-potong dulu kardusnya. Dan sebelum melanjutkannya, nih tak tunjukkan dulu part-part yang harus dibuat. Ini tadi udah tak gambar. Jadi kita tinggal motong-motong kardus mengikuti ini saja sesuai ukuran yang sudah tertera per bagian yang harus kita buat satu-satu. Lumayan banyak nih dan lumayan capek pasti motong-motong kardusnya. Oke, langsung gue. Dan jika dirasa kardus kurang besar, jangan sungkan-sungkan, langsung disambung gue, nggak masalah bos. Caranya tinggal tempel dengan lakban kertas. Lalu pada bagian sambungan diberi lem. Dan tutup dengan lakban kertas lagi. Wes, cukup seperti itu. Walaupun disambung, sambungannya sama sekali tidak masalah ini. Kemudian siapkan potongan kardus untuk bagian penguatnya dan tinggal dipasang pada bagian belakang kardusnya. Dah seperti itu tok, dan karena ini buat bagian bawah, jadi kita butuh satu lagi untuk bagian atas. Next, sekarang kita buat part selanjutnya. Ya, caranya sama seperti tadi. Lembaran kardus dikasih tulang biar kuat. Dan semakin banyak kardusnya yang ditempel, maka semakin kuat juga kekuatan kardus seperti Iron Man. Dah cukup mudah banget tutorial kali ini. Nggak usah dijelaskan pun, kalian pasti sudah paham. Gue nyambung-nyambung kardus tok, malah nanti jadi membosankan. Maka dari itu, kita mending curhat wae lah. Sedikit sharing biar nggak gitu-gitu terus tutornya. Oke nih, aku mau sedikit curhat nih ke kalian. Karena 2 minggu ini atau video minggu lalu dan video ini kuisi dengan video yang gimana ya, bisa dibilang tutorial receh. Kalau dibilang capek sih nggak capek, tapi saya baru merasa di posisi gimana ya jelaskannya. Ya aku juga agak bingung ya menjelaskan nih. Nih tak kasih pertanyaan buat kalian. Jadi kalian pernah nggak sih punya ide, plan atau gagasan apalah saiki yang dirasa sangat wow, sudah dipikirkan matang-matang dan indah banget pokoknya. Tapi saat mau dieksekusi malah mood kita hancur karena kita memikirkan semisal kita dalam tekanan deadline pada rencana tersebut. Nah, jadi aku sama di posisi itu. Di kepalaku tuh banyak banget ide-ide hebat. Tapi ya itu, ketika aku mau eksekusi malah mood hancur karena takut tidak selesai nih konten sesuai dengan deadline uploadku. Dan malah ide-ide receh yang kurang gege yang malah keluar, seperti yang ku buat akhir-akhir ini. Jadi aku malah merasa serba salah. Dan mungkin kabar baiknya aku udah bisa menjaga jadwal uploadku di malam minggu seperti beberapa bulan yang lalu. Dan jujur nih, buat konten seperti ini cukup lama dan cukup memakan tenaga. Kadang 1 minggu pun habis buat ngerjain satu video. Oke lah, lanjut curhat ya, nggak apa-apa kan? Jadi sedikit share nih, estimasi pembuatan satu video di channel belajar. Yang pertama, cari ide sekaligus pemantapan, termasuk sudah buat pola ukuran. Biasa aku menghabiskan waktu 2 hari bos, atau lebih. Tapi kalau nyontek-nyontek konten orang lain ya beda cerita. Tapi tenanglah, untuk channel ini tetap ku jaga untuk hal tersebut. Tapi tetap sih, kalau kalian requestnya video yang udah dibuat banyak orang, ya mau nggak mau aku juga ikut buat. Oke, jadi tadi 2 hari untuk pemantapan ide.
Selanjutnya untuk pengerjaan biasanya aku memakan 3 hari bos. Ini cuma pengerjaan barangnya tok yang kita buat, belum termasuk video editing. Ya kalau kita membuat hal yang baru itu ya sulit, tak akui sulit. Soalnya kita masih meraba-raba, kecuali udah ada contohnya, itu mesti lebih cepat. Kemudian yang terakhir editing video, biasanya saya memakan 1,5 hari, itu sudah ready upload. Jadi tetap apapun kontennya, mau receh ataupun sedikit bermutu, tapi sedikit loh ya, tetap satu video di channel ini memakan waktu hampir 1 mingguan pengerjaan. Jadi kalau ada requestan, bang sering-sering upload video dong bang, wadidaw, aku bisa tepar tuh. Kecuali kalau konten di channel ini digabung dengan upload konten gaming ataupun review barang, mungkin bisa. Tapi gimana pendapat kalian? Tulis di komen. Oke, dan ini poin penting, banyak banget nih yang ingin request kursi gaming. Wah, semua komen ada kursi gaming. Tapi maaf nih, belum bisa merealisasikan. Soal aku juga masih mikir-mikir. Estimasi waktu pembuatannya juga pasti cukup lama. Nanti malah pada komen, kok nggak pernah upload bang, kok nggak pernah upload, malah repot juga. Walaupun sebuah kebanggaan juga sih bisa buat kursi gaming dari kardus. Wes pokoknya tenang wae lah. Fokusku saat ini buat video dulu sampai terjadwal 3 minggu ke depan. Kan lebih enak, lebih luas. Jadi nanti baru tak buatkan kursi gaming. Soalnya kalau nggak gitu pasti nggak upload lama, cuma ngerjain kursi gaming toh. Wes lah, terima kasih banyak kepada bosku semua yang udah bersedia mendengarkan unek-unekku dan curhatanku ini. Kalau ada kritik saran yang membangun, silahkan tuangkan pada kolom komentar di bawah. Dan tak terasa raknya udah jadi. Sekarang kita menginjak pada pembuatan laci dan langsung wae dikerjakan. Di sini laci tak model seperti ini wae biar simple. Kemudian jika udah, jangan lupa diberi lakban kertas bro, biar sambungan lebih kuat. Oke sip, dan BTW ini tadi juga udah tak beri lem kayu, tapi cukup di bagian lakban kertasnya wae, biar irit. Aku cinta lo budget. Dan sekarang tak warnai bro. Dan mohon maaf banget nih, dia buat konten warnanya gitu-gitu wae. Soalnya kalau mau tak pakai warna-warni, ini tak pakai di dalam kamarku. Nanti kalau warna-warni malah kayak RBG barang-barang di kamarku. Wes laci udah beres, kemudian siapkan 1 buah lagi. Wes, sekarang udah jadi semua, rak dan lacinya kurang lebih seperti di video. Dan pada kali ini untuk mengisi space di atas lemariku, saya membutuhkan 3 biji lagi. Biji apa tuh man? Sehingga total aku akan membuat 4 buah penyimpanan seperti ini. Oke, sekarang sudah ready 4-empatnya. Lalu tinggal beres-beres barang di atas lemari dan tinggal diangkut saja. Oke, sudah tersusun raknya, kemudian tinggal diisi bos. Dan asal kalian tahu, bagi kalian sih tutorial kali ini sangat receh, tapi bagiku mantep bos. Untuk membuatnya saya membutuhkan 10 kardus besar packingan rokok, 5 buah isi lem tembak yang paling besar, dan 5 roll lakban kertas buat finishing. Nah, kebayangkan capeknya buat motong-motong kardus untuk buat barang ini. Walaupun capek nggak masalah sih, karena ini juga sangat berguna kok. Oke, dan tak terasa kita udah di penghujung video nih. Makasih yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa tinggalkan jejaknya, like, comment, and subscribe. Mau request silahkan coret-coret kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan notifnya, dan salam mie. Maaf Bang Abdikos, closingnya kepake.